Direktur Transdiva. Jadi namanya Transdiva itu transformasi pembelajaran dan transformasi pendidikan dan inovasi pembelajaran. Transdiva. Temannya Transdava ini, tapi kita kasih karena ibu dirinya ini adalah perempuan ya Transdiva lah. Dan Pak Hendra, terima kasih banyak sudah hadir di kesempatan yang berbahagia ini, dan tentunya yang saya hormati Ibu Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset dan Inovasi, Bapak Dr. Yang saya hormati juga Bapak Dr. Winner Sitorus, Ketua GPMPR, Bapak Ibu Guru Besar, dan Ketua dan Sekretaris Departemen yang sempat hadir, Bapak Ibu KPS juga yang sempat hadir, teman-teman kolega dosen, dan tentunya yang saya hormati dan banggakan tentunya teman-teman yang mengikuti melalui media Zoom serta kolega dari Fakultas Ilmu Budaya, karena kegiatan sosialisasi Sikola versi 2 ini untuk siang ini adalah agendanya untuk 2 fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Budaya. Jadi ini adalah 2 fakultas yang diletakkan satu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa siapkan laptopnya semua, atau bisa juga pakai handphone juga bisa, supaya nantinya setelah paparan awal oleh Ibu Dir dan selanjutnya masuk ke paparan yang lebih teknis, Bapak Ibu nantinya akan bisa langsung mempraktekkan. Dan kebetulan juga kemarin sudah sosialisasi admin, saya meminta admin sebenarnya untuk ada di dalam ruangan ini untuk membantu Bapak Ibu semua pada saat nanti praktiknya. Selanjutnya saya undang dengan hormat kepada Ibu Dir Transdiva, Ibu Ari. Kepada Ibu disilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Prof. Pak Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Bapak Ibu Prof yang hadir secara luring maupun yang sudah hadir di link Zoom. Mungkin dimatikan saja. Saya mati. Tes. Udah ya? Belum. Mungkin live di audionya. Di yang gambar mic, live audio. Berarti, oke, mantap. Belum. Saya bantu Ki. Yang di studio saja mungkin dulu ya. Saya sapa. Oke. Jadi hari ini ada 2 fakultas. Untuk siang hari ini sebenarnya kami sudah dari jam 8 roadshow ke fakultas FKG, FKM, farmasi, keperawatan, dan sekarang giliran
eh, Fakultas Hukum dan FIB. Saya lihat ini peserta di Zoom meeting terbanyak dari pagi hari, ini paling banyak sampai 73 orang. Selamat bergabung, luar biasa. Mohon maaf sebelumnya karena Bapak WR 1 niatnya ingin membersamai kita, tetapi ada juga hal lain yang tidak dapat diindahkan. Beliau ada tugas yang lain. Saya hadir di sini untuk sosialisasi atau menyampaikan awal terkait dengan sekolah. Sekolahnya naik kelas. Sekolah versi yang kedua. Mudah-mudahan ini bisa diikuti baik dari yang ada di studio maupun yang ada di Zoom meeting. Kalau ke Fakultas Hukum saya merasa saya pergi di tempatnya temanku karena banyak sekali wajah yang saya sangat akrab. Mulai tadi masuk sudah ketemu sama Pak Aswin, naik di tangga sudah ketemu sama teman-teman yang lain. Di sini sekarang sudah banyak sekali. Ada Bu Eka tetangga saya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan pengantar terkait Sekolah 2.0. Jadi ini adalah sistem kelola pembelajaran yang kita kembangkan dari versi sebelumnya. Makanya namanya tidak perlu berganti, namanya tetap Sekolah. Nah, apa yang baru Bapak Ibu dari Sekolah, yaitu yang pertama ini adalah sama learning management system juga, tetapi dikembangkan berbasis Moodle. Yang dulu itu Camilo. Nah, Camilo ini punya sudah baik jalannya, namun punya keterbatasan seiring dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Kita kan mau integrasi, tidak mau pakai banyak aplikasi, maunya cukup satu saja yang kita pakai, tetapi datanya bisa dikirim kemana-mana. Nah, inilah yang kita tangkap, yang mungkin di sekolah versi sebelumnya itu belum terintegrasi. Nah, sekolah ini kita sudah integrasikan dengan Neosia, Bapak Ibu. Kita integrasikan dengan Sipaka Mase, mungkin agak belum terlalu familiar ya Sipaka Mase ini untuk K23, kurikulum K23 ada mata kuliah namanya MKPK yang 20 SKS. Jadi ini aktivitas mahasiswa itu direkord di Sipaka Mase. Jadi ini untuk aktivitas mahasiswa mengkonversi ke mata kuliah MKPK. Kemudian ada juga yang namanya aplikasi pengukuran CPL yang sangat erat hubungannya dengan akreditasi. Jadi pengukuran CPL ini tidak perlu lagi terpisah-pisah di input di situ, tetapi semua kita integrasikan dari sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di sini bekerja di sekolah, kemudian datanya akan dikirim kemana-mana. Termasuk adalah nanti dengan nilai mata kuliah. Bapak Ibu mungkin selama ini koordinator mata kuliah menunggu di akhir perkuliahan, ditunggu ngumpul semua dulu nilainya dosen. Kemudian dikasih persennya, ini 10%, ini 20%, bergantung dengan jumlah masuknya mungkin ya. Tetapi dengan kita mengintegrasikan antara Neosia dengan pengukuran CPL, tidak ada lagi yang seperti itu. Koordinator mata kuliah tidak akan diberatkan dengan menginput satu-satu nilai akhir. Jadi yang dilakukan adalah semua nilai harus ada di sekolah. Sekolah yang akan mengelola berapa persen bergantung kita Bapak Ibu. Berapa persen diberikan bobot misalnya. Termasuk misalnya begini, Bapak Ibu mau menghitung kehadiran. Mau dikasih 5%, boleh. Silahkan ditulis di situ 5%. Ada juga mungkin dosen yang nggak butuh kehadiran, itu kan sudah menjadi persyaratan 80%. Bisa saja seperti itu. Itu sudah bergantung tim teaching. Tetapi kan yang diharapkan adalah kalau basicnya mata kuliah harusnya sama di semua kelas paralel. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi 1J ini RPS yang dipakai bisa kita pakai untuk kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Diharapkan sama semua. Nah makanya aplikasi ini adalah salah satu kontrol untuk itu. Jadi nanti nilai akhir akan dikirim ke ke Neosia. Termasuk misalnya sekarang Bapak Ibu tidak perlu lagi dosen meng-create mata kuliah di sekolah. Ini kan yang sebelumnya terjadi ya. Masing-masing dosen membuat mata kuliahnya. Kemudian tidak ada model penamaan yang sama.
Terserah media mau kasih nama mata kuliah apa. Yang jelas setelah dia bikin mata kuliah, nanti mahasiswa diminta daftar, nah enroll ya di mata kuliah saya. Tapi kadang juga terjadi dan terjadi juga di mata kuliah saya. Pertemuan kelima, masih ada mahasiswa belum join. Karena apa? Nggak masuk di grup WA. WA mahasiswa ya. Jadi tidak dapatlah info. Nah, kalau di sistem yang sekarang, Bapak Ibu tidak perlu membuat mata kuliah. Nggak perlu juga meminta mahasiswanya untuk mendaftar. Begitu dia belanja KRS-nya di Neosia, itu sudah langsung terbentuk mata kuliahnya, dosen pengampunya sudah ada di situ, dan pesertanya juga sudah ada. Jadi sekarang, ini yang dilakukan oleh admin adalah meng-create presensi. Bagi mahasiswa yang mungkin belum di-approve PA-nya, atau belum belanja KRS, itu belum masuk ke sekolah. Karena apa? Di Neosia kan belum terdaftar dia. Belum mengambil mata kuliah itu. Jadi ini proses sekarang integrasi. Nanti pas ditutup KRS, kita integrasi ulang untuk menarik semua mahasiswa. Nah, presensi Bapak Ibu. Mungkin sudah ada info dari WD1, Pak Prof, terkait dengan, oh belum? Coba angkat tangan. Nah. Oh, waktu itu Bapak tidak ikut rapat. Terkait dengan peraturan pelaksanaan perkuliahan, bahwa nanti dilaksanakan secara bauran, maksimal 40% untuk daring. Kemudian kan sebelumnya kan kedua itu S1 harus luring. Nah, ini nanti pelaksanaannya ini bauran, kemudian maksimal 40%, tapi ditunggu ya Bapak Ibu, peraturannya belum dirilis ini peraturannya. Tapi tadi saya bilang info dari WD1 harusnya tangan pertama itu sudah dapat gitu. Ternyata diangkat tangannya begini, belum. Waduh. Kemudian presensi wajib dilakukan di sekolah. Jadi apa yang selama ini Bapak Ibu lakukan terkait dengan daftar hadir adalah admin memprint, ya kan? Memprint presensi sebanyak 16 pertemuan. Kemudian nanti mahasiswanya tanda tangan. Tidak lama nanti dosennya kalau masuk tanda tangan. Kan begitu. Nah, sekarang tidak begitu. Admin hanya meng-create presensi di sekolah. Mahasiswa dan dosen harus self-record kehadirannya di sekolah, di mata kuliahnya. Jadi semuanya presensinya akan terintegrasi ke Neosia. Jadi admin tidak akan lagi memungut, kita harapkan ya, tapi mungkin karena ini ada masih baru, pelan-pelan, mungkin masih ada disambi-sambi dengan apa sih? Soal mode dulu nanti di belakangan di ini karena mungkin agak kagok apa gitu. Tapi kalau fakultas hukum sama FIB tidak akan. Jadi usulnya Nurhayati Rahman is a senior. Sudah jelas tidak akan langsung pokoknya. Meeting staff. Langsung. Oke. Yang kalau manual yang admin tak setengah mati. Jadi jadi admin membuat presensi sebanyak 16 kali pertemuan sesuai dengan jadwal yang sudah dimasukkan di Neosia. Bagaimana kalau berubah jadwal tak kan sekali kesibukan tak ini, memangnya kita hanya mengajar gitu ya. Jadi banyak sekali kesibukan tak, mungkin ada yang tidak bisa diindahkan, pas minta teman tak untuk mengganti tim teaching tak, ternyata juga berhalangan, tidak ada yang bisa, kita mengganti jadwal. Boleh, tetapi urusan itu tidak bisa lagi admin yang menggantinya. Sama seperti ketika manual mau mengganti, kita tanya mahasiswa, tahu? Di hari apa Ki bisa kesepakatan? Siapa yang merubahnya? Kita Bapak Ibu. Sekolah. Untuk presensi, kita ubah saja tanggalnya sesuai dengan pelaksanaan kuliah tak. Jadi apa yang selama ini kita kerjakan manual, dipindahkan metodenya menjadi daring. Itu sih sebenarnya. Gitu, untuk presensi. Jadi tidak ada lagi tanda tangan begini, karena kalau begini sudah dikumpul absennya, adminnya kan kasih masuk lagi satu-satu. Si ini hadir, si ini tidak. Kemudian tidak lama datang mahasiswanya. Sakit kak waktu itu Pak, ke admin ini, bukan ke dosen. Sakit kak waktu itu Pak, ini surat sakitku. Nah ganti di Neosia. Padahal mahasiswa yang bersangkutan belum tentu dia sakit ya. Bisa saja terjadi seperti itu. Jadi ada mungkin manipulasi-manipulasi. Padahal ini nanti kalau self-record,
Ya, itu kita bisa hindari yang seperti itu. Begitupun dengan dosen. Biasa berpikir begini, perasaan 10 kali Kak masuk, kenapa yang terrekord 4 kali? Perasaannya yang didahulukan. Ternyata memang dosen lain yang gantikan Ki, perasaannya jadi dia masuk, padahal dosen lain yang gantikan. Nah, itu juga karena self record, belum tentu, tidak mungkin ya dosen apa sih dia yang masuk kemudian yang lain tanda tangankan gitu. Kalau manual kan masih bisa kosong, saya deh tanda tangan gitu, bisa jadi seperti itu. Jadi ini self record. Nah, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, apa yang kami kembangkan di Direktorat Transdiva adalah mau melihat manajemen atau mengelola semua aplikasi ini terintegrasi. Itu yang kita mau lihat. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang dikembangkan, termasuk misalnya yang bagus itu di Fakultas Hukum adalah tentang pembimbingan ya. Ini sudah jalan, ya dong. Saya di sini kan karena gitulah. Jadi pembimbingan tugas akhir ini sudah sangat baik berjalan di Fakultas Hukum. Namun kan Fakultas Hukum yang menikmati. Harusnya bisa dinikmati oleh semua orang dan bisa terintegrasi dengan yang lain. Nah, di mana Neosia Bapak Ibu? Di sini. Ini dia Neosia, portal akademik. Sekarang kami kembangkan Sekolah karena ini yang paling mendesak. Tapi lebih daripada itu, pengukuran CPL sudah ada aplikasinya. Ini bisa kita integrasikan dengan Sekolah. Jadi Bapak Ibu di Prodi untuk kebutuhan akreditasi tidak perlu lagi kasih masuk satu-satu lagi sini. Karena ini semua kita tinggal tarik dari Sekolah, kita dorong ke CPL. Bapak tinggal tunggu hasilnya di Neosia. Gitu. Nah, ada juga si pantau, ini tadi saya bilang tugas akhir. Jadi sistem pengelolaan tugas akhir. Jadi mulai dari proses penentuan siapa pembimbingnya, proses konsultasi sama mahasiswanya, kemudian sampai dengan dokumen ujiannya, persuratan. Mahasiswa tidak direpotkan lagi dengan menentukan dosennya bisa hari apa, ketemu satu-satu dosennya, tapi semua pengelolaannya namanya si pantau. Kemudian ada juga yang namanya si Pakamase yang tadi saya bilang, ini sudah kita bisa integrasikan. Ada juga nanti pengembangannya adalah aplikasi monitoring SPP. Kemudian ada Iwali. Iwali ini bagi orang tua yang ingin melihat anaknya masuk tidak real time. Karena kan kalau dia self record itu kan langsung terkirim ke Neosia. Berarti kan kalau orang tuanya sudah dikasih tahu masuk di akun Iwali, ini masalah kalau anaknya tidak kasih tahu orang tuanya bahwa ada, bisa dilihat dipantau-pantau anak tak lewat Iwali. Nah, ini masalah ya. Tapi Iwali ini itu kita tarik dari Neosia. Ada juga aplikasi ijazah. Kenapa penting aplikasi ijazah ini? Karena Bapak Ibu mungkin mengalami, karena saya juga mengalami, ada mahasiswa saya sekarang di bimbingan akademik Neosia. Saya tahu dia sudah lulus. Tetapi di situ masih ada namanya dan tertulis belum belanja KRS. Bagaimana caranya belum belanja KRS? Karena memang sudah lulus nih. Jadi ini kita mau dia begitu dia daftar di aplikasi ijazah, langsung namanya keluar dari Neosia. Tidak ada lagi di situ. Dia sudah berstatus alumni. Jadi bukan mahasiswa aktif. Nah, ini semua yang di Direktorat Transdiva kita coba melihat alur bisnisnya, Bapak Ibu. Nah, apa yang baru juga di Sekolah? Sekolah versi sebelumnya, mungkin Bapak Ibu tahu sekalian bahwa pengelolaannya itu berpusat pada yang punya tugas ganda, yaitu pengajar juga. Jadi kan kita tahu bahwa pengajar juga atau dosen itu waktunya terbatas ya. Waktunya sangat terbatas sehingga harus melayani ribuan mahasiswa kalau punya kendala dan ribuan juga dosen. Nah, waktunya kan tidak cukup. Nah, maka dari itu untuk Sekolah yang naik kelas ini kita pihak ketiga kan khusus untuk pengembangannya itu dikelola profesional oleh HITS sehingga lebih mudah kita integrasi. Jadi apa yang kami lihat di lapangan, apa kebutuhan kita, tinggal kita sampaikan. Saya mau begini, saya mau begini. Mereka secara teknis yang mengembangkan. Termasuk misalnya dengan help desk-nya. Mereka 24 hours harus ready untuk menjawab semua pertanyaan terkait kendala-kendala yang dihadapi setiap user yang mengakses Sekolah terbaru ini. Nah, apa yang kita integrasikan dengan Neosia? Tadi saya sudah sampaikan, data mahasiswa, data dosen, data kelas. Jadi Bapak Ibu, bukan lagi data mata kuliah yang kita integrasikan, tetapi data kelas. Jadi kalau kelasnya para
Peserta 90. Suara hilang, Budir. Lagi azan. Lagi azan, Pak, jadi berhenti. Oh, begitu. Di FIB tidak kedengaran azan. Oke lah. Sip. Saya pikir cuma saya yang tidak mendengar. Kalau Ya. kita Prof dari tadi aktif kita punya mic. Nah, tapi saya dikontak sama Pak WD1 saya bilang bocor. Bocor. Saya pikir, ya. Jadi saya juga baru sadar. Jadi mungkin faktor U. Iya, salam lagi, Bro. Ya. Iya, Prof. Pak Ridho. Udah dikunci gini banget sih. Bukannya rapat sih. Oke, saya lanjut, Bapak Ibu. Saya terdistraksi tadi dengan Pak Ridwan Debarinka yang sedang makan ayam goreng. Kebetulan di depan saya tadi sini. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Jadi tadi saya sampai bahwa kita tidak hanya mengintegrasikan mata kuliah, tetapi kita juga mengintegrasikan langsung kelas. Jadi tidak ada lagi diharapkan bahwa misalnya begini, saya mau kasih tugas kelas A, kenapa saya masuk di kelas B? Jadi Bapak Ibu sebagai pengampu sudah langsung kelihatan situ kelas paralelnya yang ada di aplikasinya. Nanti kita lihat bersama-sama. Kemudian apa yang kita integrasikan dengan Sekolah versi sebelumnya, Bapak Ibu masih bisa mengakses. Kami tidak ganggu, tetap bisa mengakses. Namun data yang Bapak Ibu punya, misalnya punya materi, punya tugas, punya kuis, kami sudah tarik semua ke Sekolah yang baru. Tinggal cari nama mata kuliahnya. Butuh effort sedikit karena ada kendala kami mengintegrasikan karena beda kodenya. Kalau kami sekarang di Sekolah versi 2 itu memakai kode mata kuliah K23. Tapi di versi sebelumnya itu ada yang tidak punya kode mata kuliah. Bahkan terserah dosennya mau kasih nama apa. Bahkan kami baru lihat kemarin ada mata kuliah namanya mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, mata kuliah ini. Cuma enggak tahu mata kuliah apa namanya. Jadi dikasih namanya begitu. Jadi agak kesusahan. Ada pintunya tapi tidak ketemu pintunya. Jadi kalau mata kuliahnya sudah berpindah,
Tapi Bapak Ibu tinggal cari di My Courses, semua ada di situ, di file-file yang sudah kami ambil dari versi sebelumnya. Kemudian integrasi dengan tadi yang saya katakan nilai akhir dengan menggunakan aplikasi pengukuran CPL. Nah, apa peran-perannya ini penggunanya Sekolah 2.0? Sama sebelumnya, ada yang berfungsi sebagai dosen. Ada juga yang berfungsi sebagai non-editing dosen. Nah, di sini perbedaannya adalah kalau lecturer, ini dosen, ini fungsinya adalah koordinator. Kalau non-editing lecturer mungkin fungsinya tim pengampunya. Kenapa begitu? Ini adalah untuk menghindari perbedaan setiap bahan di mata kuliah paralel. Kalau bikin sendiri-sendiri dosennya. Jadi yang bisa mengakses untuk mengedit adalah hanya koordinator. Lain lagi persoalan kalau nak kasih akun Pak dosen koordinator untuk edit mau sendiri, itu lain urusan ya. Tapi ini diharapkan rule-nya seperti itu. Nah, admin fungsinya apa? Fungsinya adalah terbatas untuk membuat presensi. Terbatas untuk membuat presensi. Seperti bagaimana yang mereka lakukan secara manual. Mereka kan tidak masuk dalam kelas mengajar. Jadi mereka hanya itu, mengelola presensi dan memonitor atau mengontrol pelaksanaannya. Bagaimana caranya? Admin membuat presensi kelas sesuai jadwal yang sudah ada di Neosia. Penginputan jadwal kan sudah selesai ya Bapak Ibu ya, kan mahasiswa sekarang KRS segala macam. Nah ini mereka tidak bisa juga mengedit konten kuliahnya. Siapa tahu ada misalnya uploadkan Kak dulu PPT-ku atau bikinkan Kak dulu video. Admin tidak punya akses untuk itu. Jadi admin ini kan yang ditunjuk adalah tendik ya Bapak Ibu ya. Jadi fungsi mereka adalah membuat absen, kemudian setelah itu dia akan mengontrol kuliahnya terlaksana apa tidak. Bagaimana caranya? Dia lihat dari presensinya. Kalau kuliahnya hari Senin, ternyata di hari Senin itu tidak ada presensi yang masuk, siapa dosennya, tentu si admin harus berkoordinasi dengan dosen yang bersangkutan. Apakah lupa mengabsen atau memang mengganti kelasnya tetapi belum melapor. Nah itu fungsinya admin di situ. Ya. Kalau tidak ada yang masuk berarti kelasnya tidak terlaksana. Ya seperti biasa, bagaimana pendekatannya ke dosennya atau melapor ke pimpinannya mungkin ya, bahwa ada dosen yang intinya adalah kelasnya belum terlaksana. Apakah dipindahkan atau tidak itu bukan di sini ya, karena ini kan presensi. Nah ada student, mahasiswa, ya seperti biasa mahasiswa melihat atau mengakses seluruh konten yang ada, berpartisipasi aktif dalam aktivitas, dan mereka bisa melihat nilainya Bapak Ibu. Mereka bisa menilainya, melihat nilai berapa yang didapatkan. Nilai itu diperoleh dari bobot yang kita berikan sama nilai yang kita berikan. Bobot yang kita sudah tentukan, misalnya kehadiran berapa kali, kita kasih berapa persen, 5% misalnya, kuisnya 10%, seperti itu. Jadi itu semua nanti sistem yang merekapnya di ujung Bapak Ibu sudah tidak lihat, oh kalau 86 itu oh A. Tidak, itu sistem yang otomatis mengeluarkan nilainya A. Gitu. Yap. Iya, langsung terkonversi ke nilai. Tetapi nilai akhir yang di sekolah itu belum langsung dikirim ke Neosia. Diukur dulu CPL-nya. Diukur dulu CPL-nya, dikelola di situ, kemudian hasil dari pengelolaan CPL yang dikirim ke Neosia. Karena dari pengukuran CPL kan nilai akhir juga yang keluar. Jadi Bapak Ibu, ini ada kendala sedikit terkait dengan sistem ini, karena biasanya begini. Sukanya itu saya, kelas saya tidak tahu Bapak Ibu. Begitu sudah kita rekap, oh tidak ada dapat, mau kita tambah. Ditambahnya kan biasanya ditambah, kita bikin di Excel ya, oh ditambah 10. Oh belum ada dapat, tambah lagi 15 gitu misalnya ya. Kesusahannya di sini adalah kita tidak bisa satu kali mensort, karena harus masuk di masing-masing akun mahasiswa. Jadi dari awal memang kita lihat pada saat siapa yang memberi kuis, itulah yang harus melihat nilainya. Gitu, bukan lagi misalnya di belakang diperiksa semuanya, baru dikumpul sama koordinator sudah terakhir jam 23.59 mana nilai tak gitu, bukan lagi begitu. Tapi setiap minggu kalau memang kita memberikan kuis harusnya sudah ada itu nilai-nilainya segala macam gitu. Nah, ada juga guest.
tamu. Ini kalau misalnya kita punya praktisi, dosen praktisi, ini kan tidak terdaftar di Neosia ya, Bapak Ibu ya, tetapi kita bisa masukkan di sekolah. Ini ada dua kepentingannya. Ada dua, nanti saya jelaskan di belakang, tetapi yang bersifat tamu ini misalnya mau sit in di kelasnya, kan dia harus lihat deskripsi mata kuliah ini belajar tentang apa gitu, nanti ngeliat apa saja yang dipelajari di situ, RPS-nya apa, kalau mau dia bisa daftar sit in misalnya, itu untuk akses tamu. Nah selanjutnya, bagaimana mengakses aplikasi untuk sekolah yang lama tetap bisa diakses di sekolah.unhas, tidak berubah. Kalau Fakultas Hukum mau apa ya, FIBA sudah ya, lagi Mei ya. Oh Mei, oke. Kami tidak merubah sama sekali sekolah.unhas.ac.id karena ada kepentingan akreditasi di dalamnya, karena link ini sudah dikirimkan ke asesor jauh sebelumnya. Jadi kita tidak mengganggunya. Yang kita pakai sekarang adalah sekolah versi 2, versi 2.unhas.ac.id untuk semester ini. Jadi mulai semester ini Bapak Ibu mengelola kelas menggunakan, bukan lagi menggunakan yang lama, tapi menggunakan yang versi kedua. Jadi ini tampilannya Bapak Ibu, sekolah versi 2. Kemudian ini juga yang baru, Bapak Ibu bisa menggunakan smartphone-nya, bisa di-download di Play Store atau App Store. Ini tampilannya, tapi yang di-download bukan sekolah, tapi yang di-download adalah Moodle. Yang diinstal di HP Bapak Ibu adalah Moodle. Nanti setelah berhasil diinstal, baru masukkan tadi sekolah versi 2.unhas.ac.id. Itu yang dimasukkan. Nanti langsung minta password apa segala macam, Bapak Ibu sudah bisa langsung. Gampang sekali. Kalau ya. Ada sesi pendampingan nanti di ini. Lumayanlah untuk melihat-lihat kelas tak. Mungkin lagi di atas mobil atau apa gitu ya, kalau lagi kuliahnya daring. Nah, login ini aksesnya, kalau pertama kali Ki masuk tinggal klik lupa kata sandi. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan konfirmasi melalui email yang sudah terdaftar di sekolah yang lama. Dilupa email tak yang sekolah yang lama, toh misalnya karena lama sekali tidak dipakai, misalnya sudah dilupa. Tenang saja Bapak Ibu, ini akses defaultnya. Bapak Ibu bisa pakai ini. Jadi usernya pakai NIP, kemudian passwordnya pas 123 tanda seru, P-nya huruf besar. Tidak boleh tidak pakai tanda serunya, karena kalau tidak pakai tanda serunya tidak bisa masuk. Ini akses defaultnya untuk dosen dan untuk mahasiswa. Untuk selanjutnya silahkan mengganti passwordnya ketika pertama kali menggunakan ini. Ya, karena kan ini akses untuk semua orang ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah masuk ke dalam, silahkan diganti passwordnya. Ada Bu? Ada. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Semua tutorialnya ini ada di aplikasi. Videonya ada, kami juga bisa bantu nanti. Jadi ini untuk akses defaultnya, bisa pakai NIP, tidak usah pakai buka kurung dan tutup kurung, langsung saja NIP @2023 tanda seru. Atau NIP saja bisa. Dosen baru? Pakai NIK Bapak Ibu, NIK nomor induk kependudukan. Besok pemilu ya. Tapi harus terdaftar, Dik. Tidak bisa yang dosen baru. Oke. Saya lanjut Bapak Ibu terkait dengan akses lain. Akses lain adalah dosen praktisi. Dosen praktisi ini kan tidak peduli dengan yang namanya presensi ya. Bodoh amat presensi. Mau berapa kali pun masuk, tidak ada masalah. Yang dia pedulikan adalah mentransfer ilmunya ke mahasiswa.
Nah, tapi kita punya kepentingan di dalamnya. Kita punya kepentingan IKU dan kita punya kepentingan untuk melapor di kementerian terkait dengan pembayaran honorarium. Jadi, dosen praktisi ini harus kita daftarkan di sekolah dan harus mengisi daftar hadir. Tapi kan mana dia mau peduli sama daftar hadir? Siapa yang mengabsenkan? Siapa yang mengisi presensinya? Dosen yang mendampingi. Jadi dosen yang mendampingi, yang jam misalnya minggu tak ini yang harusnya kita yang mengisi daftar hadir, karena Ibu kalau kita tidak mengisi daftar hadir berarti kita terhitung tidak hadir kan? Praktisi tak yang hadir. SKS-nya kan harusnya ke kita. Ya, jadi Bapak Ibu harus mengisi daftar hadir pada saat dosen praktisi. Jadi tetap mengisi 2 presensi. Dosen praktisi tak kita isi daftar hadirnya, kita juga di minggu yang sama. Di minggu yang sama ketika dosen praktisi itu mengajar. Nah, untuk mahasiswa MBKM ini juga masalah klasik bahwa mahasiswa yang inbound itu tidak pernah ada di daftar hadir. Dia kodong tulis tangan di bawah absen, paling bawah. Karena apa? Tidak bisa masuk namanya di Neosia. Nah, untuk presensi kita daftarkan di sekolah, jadi mereka bisa ikut juga mengisi daftar hadir untuk mahasiswa MBKM. Nah, bagaimana dengan mahasiswa yang outbound kita? Mahasiswa kita kan belanja mata kuliah, tetapi dia pergi di kampus lain untuk belajar. Berarti kan dia tidak bisa mengisi daftar hadir yang ada di sistem kita. Nanti di presensi itu kita akan beri tanda, remark, bahwa mahasiswa ini adalah mahasiswa MBKM. Karena biasanya kan kita tidak tahu ini mahasiswa kenapa tidak hadir. Nanti di ujung kita kasih nilai E atau kita kasih nilai T. Karena apa? Kita tidak tahu bahwa dia adalah mahasiswa MBKM. Tapi tenang saja Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu yang mengerjakan itu. Bukan Bapak Ibu yang mengerjakan, ini ada pekerjaannya di level admin. Kemudian, nah ini tampilannya Bapak Ibu di sekolah. Ini mata kuliah saya yang aktif semester nanti mulai hari Senin. Jadi basisnya sudah berbasis kelas, bukan lagi berbasis mata kuliah. Ini sudah ada 2 kelas paralel, ini 2 kelas paralel, ini 1 kelas saja, dan ini ada 5 kelas paralel yang saya menjadi pengampu mata kuliahnya. Nah, ini yang semester yang aktif. Semester yang lalu ada di bawah sini, Bapak Ibu. Semester lalu ada di bawah sini. Kalau Bapak Ibu sudah masuk, bisa mungkin diperhatikan kalau ada misalnya mata kuliahnya merasa bahwa ada mata kuliah, belum ada mata kuliah kok, tinggal disampaikan saja ke kami. Mungkin ada masalah sedikit. Nah, sinkronisasi dengan Neosia kita lakukan secara berkala, Bapak Ibu. Fungsinya apa? Karena ini kan sekarang masih proses terbuka KRS ya. Masih ada mahasiswa yang belum di approve sama PA-nya KRS-nya. Masih ada juga mungkin belum membayar. Masih ada juga mungkin nanti pada saat sudah berjalan kuliah minggu pertama, ternyata mau membatalkan mata kuliahnya atau mengganti mata kuliahnya. Nah, pada saat proses itu terjadi, ketika dia mengambil mata kuliah yang baru, otomatis mahasiswa itu terdaftar di mata kuliah yang baru. Tetapi belum bisa meninggalkan mata kuliah yang lama. Jadi namanya di presensi di mata kuliah yang dia tinggalkan, mata kuliah lamanya itu yang dia ganti, tetap ada namanya. Tetap ada namanya, tetapi dia sudah bisa mengisi presensi di mata kuliah yang baru. Kapan itu bisa keluar dari mata kuliah yang ditinggalkan atau dibatalkan? Itu pada saat setelah batas akhir pembatalan dan pergantian mata kuliah itu 1 Maret 2024. Disitulah kami menentukan final peserta mata kuliah, karena tidak boleh lagi ada mengganti mata kuliah atau membatalkan mata kuliah. Nah, video tutorialnya Bapak Ibu ini kalau ada yang butuh ada di laman home-nya, semua bisa diakses di sini. Bagaimana membuat kelas, menduplikasi mata kuliah, ya. Nah, menduplikasi mata kuliah ini hubungannya dengan, mungkin dulu Bapak Ibu tahu yang namanya kelas master, kemudian kita bikin di situ, dikasih lengkap, kemudian dipindah ke kelas paralel. Nah, sebenarnya konsepnya sama, cuma kita tidak menyebutnya kelas master. Konsepnya adalah, tadi kalau saya kembali ke sini, saya bisa memilih salah satu di sini yang saya isi full.
Saya isi bahan ajarnya, saya isi deskripsinya, saya isi RPS-nya, kemudian learning path-nya saya isi, alur pembelajarannya saya isi semua sampai minggu ke-16 misalnya. Sudah lengkap, sudah saatnya saya mengcopy, menduplikasi itu, langsung diduplikasi ke mata kuliah yang B, C, bukan mata kuliah, kelas B, C, D, E, plek, tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya di partisipannya. Jangan Ki kasih pindah partisipannya, ingat Ki pada saat menduplikasi nanti, jangan Ki kasih, kan nanti ada pilihannya itu. Apa saja yang mau kita pindahkan? Apakah semua? Biasanya daripada capek langsung dicentang all. Tapi ikut partisipannya. Jangan Ki. Jangan Ki kasih ikut partisipannya. Kapan kita kasih ikut partisipannya? Berarti kelas paralel tak sama kelasnya A, B, C, dan D. Gitu. Jadi cukup kontennya saja yang itu, kecuali uncheck Ki yang partisipannya. Nah, saya kira begitu. Selanjutnya, oh ini satu lagi, help desk. Nah ini tadi yang saya katakan, 24 hours nanti ada yang akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu ketika menemui kendala. Nah di sini tinggal typing, misalnya saya lupa password gitu. Nanti secepat mungkin direspon oleh help desk, karena ini memang kita hire untuk memang tongkrong itu help desk, dia tidak boleh kemana-mana. Mungkin bukan juga tidak tidur, tapi ada namanya sip-sipan ya, mengganti. Nah timnya ini ada dari tim pengembangnya, ada juga dari tim Transdiva. Jadi hal-hal yang mungkin berbau yang memang tidak bisa diselesaikan secara teknis itu akan didorong ke kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kendala-kendala. Saya kira begitu pengantar dari saya. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke Pak Hendra untuk menjelaskan step by step apa saja yang bisa dilakukan di atau fitur-fitur utama yang perlu dilengkapi untuk menghadapi semester yang akan datang. Baik, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa bertanya dulu? Bu Dir, apakah bisa bertanya sebentar? Ada yang ingin bertanya tadi ya? Ya. Ya. Bisa? Mas. Bisa bertanya? Halo? Bu Dir, bisa bertanya Bu Dir? Silakan Pak, ada yang ingin bertanya? Iya, yang saya mau tanya itu, kalau sekolah sebelumnya itu, ketika kita mau membuat kelas paralel, itu kan semua datanya ada di mata kuliah master. Yap. Sehingga siapa saja membuat siapa saja membuat kelas paralel itu tinggal mengambil data dari mata kuliah master. Nah, kalau yang baru ini seperti apa? Terima kasih. Izin Bapak Ibu, kalau untuk sama sebenarnya konsepnya ya, sama sebenarnya konsepnya, mungkin perbedaannya adalah ada yang dikatakan kelas master dan ada kelas paralel. Kalau di sekolah versi 2 ini, kita menyebutnya adalah menduplikasi kelas. Tapi ada satu, kita bisa membuat satu kelas khusus untuk melengkapi semua, atau misalnya coba Ki ke yang ada mata kuliah. Slide yang ada mata kuliah. Ada mata kuliah di PPT. Yang sekarang ini yang tampil. Iya. Ada tadi. Enggak apa-apa, Ji. Ya. Sekolah dash versi 2. Oh, stop share Miki paling. Stop share Miki. Sudah? Oke. Tapi saya lanjut. Nah, bukan ini. Tapi Bapak Ibu, memang tidak ada istilah kelas master dan kelas paralel untuk di versi 2 ini. Tetapi konsepnya sebenarnya mirip, Ji. Yang kita bisa lakukan adalah menentukan satu kelas yang kita lengkapi. Misalnya ini rekayasa pemanfaatan hasil hutan. 1, saya lengkapi semua
isinya mulai dari deskripsi, info mata kuliah secara umum, RPS-nya, kemudian setelah selesai, itu saya duplikasi ke rekayasa pemanfaatan hasil hutan 2. Jadi namanya menduplikasi kelas. Begitupun dengan misalnya kelasnya tadi ini teknologi pengolahan dan pengerjaan kayu solid, saya buat, saya lengkapi yang kelas A, kemudian saya duplikasi ke kelas B, C, D, dan E. Seperti itu, Pak. Boleh juga, dan berhasil sudah kami coba, bikin Ki atau meng-create Ki kelas sendiri. Kalau tidak mau Ki kasih muncul Ki ini 1-2-nya. Jadi bikin Ki sendiri, misalnya rekayasa pemanfaatan hasil hutan. Dan kelas itu sebenarnya sudah ada di My Course Bapak Ibu. Itu saja yang kita lengkapi. Itu yang kita lengkapi, learning pad-nya kita lengkapi, deskripsi mata kuliahnya kita lengkapi, kemudian kita duplikasi ke 2 kelas paralel yang ini. Rekayasa pemanfaatan hasil hutan 1 dan rekayasa pemanfaatan hasil 2. Seperti itu Pak. Semoga menjawab apa yang ditanyakan. Terima kasih. Bu Dir, tapi ini lebih rumit berarti dari sekolah sebelumnya. Ya. Karena kalau sekolah sebelumnya, semua teman-teman yang ada di kelas paralel Ya. tinggal langsung mengambil dari mata kuliah master. Ya. Kalau ini kan penanggung jawab mata kuliah harus memberitahu lagi kepada semua kelas bahwa bahan yang lengkap itu ada di nama mata kuliah ini. Kalau yang sebelumnya kan begitu kita membuat kelas paralel, itu tinggal kita klik, kita ambil materi dari mata kuliah master. Nah, itu Bu Dir. Terima kasih. Ya, saya tidak tahu ya, tetapi saya juga pengguna sekolah sebelumnya, tetapi sebenarnya Bapak izin tabe sama Ji sebenarnya. Intinya sama, cuma perbedaannya adalah karena ini belum dibikin kelas masternya, jadi Bapak Ibu harus mengisinya. Nah, kemudahannya nanti adalah ketika di tahun berikutnya. Kan semester sekarang kan belum ada isinya mata kuliah, tak? Semester sekarang, sama semester depan. Tetapi begitu tahun berikutnya, kan sudah ada nih tadi itu kita bikin duplikasi isinya. Kelas master tadi yang kita sebutkan itu. 1 kelas master kita buat, nah tinggal kita duplikasi ke kelas berikutnya lagi dengan peserta yang berbeda. Seperti itu mungkin tanggapan saya. Maksud saya ini skala usulan saja. Yes. Mungkin lebih bagus ada istilah mata kuliah master supaya teman-teman di kelas lain itu mudah untuk itu. Nah, kalau yang dijelaskan tadi kami paham. Tapi kan selama ini yang sudah diketahui oleh teman-teman itu bahwa yang lengkap bahannya itu ada pada mata kuliah master. Nah, jadi maksud saya istilah itu tetap digunakan mata kuliah master supaya tidak membingungkan bagi teman-teman. Terima kasih. Boleh, silahkan. Oke, terima kasih. Saya bantu menjelaskan sedikit tentang aplikasi yang kita gunakan dan perbedaannya dengan aplikasi yang digunakan di sekolah yang lama. Yang kemarin basisnya apa lagi? Basisnya. Ya, basisnya Camilo yang aplikasi yang lama dan ini basisnya Moodle. Nah, di sini ada konsep yang betul-betul sangat berbeda antara kedua aplikasi. Nah, kemarin itu LPMPP sebenarnya maunya konsep seperti yang kita sampaikan tadi, tapi ada kelemahan yang sangat sangat parah yang ditimbulkan kalau itu yang kita gunakan di konsep ini. Karena yang pertama, awalnya itu yang dikerja oleh tim membuat seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jadi yang kelas yang kita maksud kelas itu akan berganti menjadi kelompok namanya. Jadi mata kuliah yang sekarang jadi kelas itu namanya mata kuliah dan kelas paralel itu jadinya kelompok. Akibatnya ketika ini jadi kelompok kita sudah tidak ada lagi fasilitas membuat kelompok di dalam kelas. Jadi kalau kita punya kelas dan ingin bagi-bagi mahasiswanya dalam kelompok itu sudah tidak bisa dilakukan kalau pakai Moodle. Itu kelemahannya dan itu sangat parah saya kira, akan sangat mengganggu ketika kita mengajar, kita mau buat kelompok, mengatur kelompok di kelas ternyata tidak bisa dilakukan di LMS ini. Jadi
kita cari yang mana yang paling mungkin kita lakukan. Jadi supaya tetap bisa ada konsep apa ya, walaupun bukan namanya kelas master, tapi ada konsep yang serupa ya. Jadi pakai kelas utama apa ya, kelas utama lah misalkan namanya, yang berisi semua materi lengkap, semuanya dilengkapi di situ, tinggal diduplikasi saja kontennya di kelas-kelas yang lain. Itu kemarin yang sudah juga dipikirkan sebenarnya oleh HITS, tapi memang tidak bisa diselesaikan. Jadi kita ambil langkah ini. Kedua, masalah lain adalah di Moodle ada sedikit masalah kalau kita terapkan itu dari sisi pemberian tugas. Jadi kalau kita beri tugas, kalau tidak bagus manajemennya, itu bisa saja tugasnya akan sampai ke kelas lain yang harusnya belum menerima tugas itu. Atau kita melakukan kuis, justru sampai ke mahasiswa yang di kelas lain yang belum harusnya mengikuti kuis tersebut. Itu yang tidak bisa dilakukan. Jadi win-win solution yang paling mungkin kita ambil memang dengan aplikasi Moodle ini ya seperti itu solusinya. Jadi semua fungsinya bisa kita gunakan, dan juga fungsi-fungsi yang kita harapkan ada di kelas master tetap kita bisa dapat dengan cara yang berbeda. Seperti itu penjelasannya, Bapak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak, semoga menjawab. Selanjutnya Boleh mungkin saya Pak bertanya dari juga? studio Saya atau ada boleh tidak kita selesaikan dulu ininya, materinya, kemudian sekalian nanti bertanya. Boleh ya Bapak Ibu ya? Ya, lanjut aja. Oke, terima kasih banyak. Lanjut Ki, Pak. Nah, ini step by step-nya Bapak Ibu bisa follow. Ya. Kenapa lain kita? Hah? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, dan Bapak Ibu Prof yang hadir baik di ruangan maupun di online. Saya akan jelaskan tentang bagaimana aplikasi ini kita gunakan untuk mengelola kelas ya sebagai dosen. Kemarin kita sudah berikan pelatihan sebagai admin, jadi dengan demikian harapannya seluruh presensi di aplikasi ini sudah tersedia. Jadi Bapak Ibu tidak usah lagi repot-repot membuat presensi. Ya, oke. Sekolah 2.0 ini adalah LMS yang dikembangkan berbasis Moodle. Jadi basisnya berbeda dengan sekolah Persilama yang pakai Camilo. Kemudian sekolah ini juga terintegrasi dengan Neosia, si Pakamase, aplikasi pengukuran CPL, dan Spada Dikti. Jadi kemarin ada kegiatan PPKS ya untuk mahasiswa, itu sudah menggunakan aplikasi Sekolah versi 2. Jadi mahasiswa mengisi form yang ada di kegiatan PPKS ya sudah menggunakan Sekolah versi 2. Kemudian Sekolah versi 2 juga tadi sudah dijelaskan bahwa sudah terintegrasi dengan Neosia, baik itu berupa data kelas, data mata kuliah, presensi, dosen, dan nanti di mata kuliah. Kemudian dosen tidak perlu lagi membuat kelas dan memasukkan mahasiswa ke dalam kelas karena sudah dibuat lewat sudah disinkronisasi dengan Neosia. Kemudian presensi dilakukan lewat Sekolah dan nanti akan terkirim ke Neosia. Kemudian nilai mata kuliah dari Sekolah itu nanti akan dimasukkan dulu ya, akan ditarik dulu ke pengukuran CPL, dari pengukuran CPL baru di-push ke Neosia. Jadi harapannya sekali kerja kita input mata kuliah dan pengukuran CPL-nya juga bisa selesai ya, supaya tidak repot lagi kita melakukan proses pengukuran CPL. Nah, fungsi umum di LMS ini ya secara umum ya, dan di sini ada beberapa hal yang spesifik.
Jadi kita bisa gunakan sebagai repositori bahan ajar, kemudian membuat kuis dan tugas untuk penilaian, kemudian forum, diskusi, dan chat, ya, ada fasilitas seperti itu, kemudian bisa membuat bahan ajar interaktif, kemudian ada presensi, ada alur pembelajaran, ada juga survei dan feedback. Jadi pada dasarnya serupa dengan apa yang ada di Sekolah Persi lama. Nah, secara dari sisi aplikasi, ya bisa diakses melalui Sekolah DAS P2 Unhas Aceh ID, ya, Bapak Ibu sudah bisa lihat. Atau bisa juga dengan menginstal aplikasi Moodle baik di App Store maupun di Play Store, ya. Nanti sesudah diinstal akan ada, ketika kita baru pertama kali running, akan ada pilihan, ya, apakah akan membuat situs baru, kalau salah kalimatnya, atau menggunakan situs yang sudah ada. Nah, dalam hal ini kita memilih situs yang sudah ada karena kita sudah punya Sekolah P2. Nanti tinggal dimasukkan saja alamat URL-nya di sini, ya. Jadi alamat URL ini kita tulis ke sini, kemudian kita klik, nanti akan ada tombol untuk login. Atau kita bisa masuk lewat web, ya, masuk lewat web, kemudian di option di atas itu ada pilihan untuk menampilkan QR code. Ini tinggal kita foto saja, pindai QR code Sekolah Persi 2, maka ini juga akan bisa langsung terkoneksi dengan Moodle, ya. Jadi ada dua cara yang bisa digunakan. Nah, kemudian untuk login, ini sudah disampaikan tadi, ya, bahwa username sudah ditarik semua, ya. Akun sudah ditarik semua dari Sekolah Persi lama. Kemudian karena konsep password yang digunakan di Sekolah Persi lama dengan Sekolah Persi 2 tidak sama metode enkripsinya, maka di tim diresetkan semua passwordnya dengan password default untuk memudahkan kita login. Tapi kalau mau menggunakan fasilitas lupa password juga bisa, ya. Ya, jadi Bapak Ibu sudah bisa login, coba di login menggunakan NIP-nya atau NIK, kemudian menggunakan password NIP di sini, ya, username ini diganti dengan NIP atau NIK, kemudian disambung dengan S2023 tanda seru, atau menulis PAS 123 tanda seru, P-nya huruf besar, ya. Jadi itu ininya, proses loginnya. Bapak Ibu sudah bisa login? Oke, aman, ya. Nah, ketika baru pertama login tentunya ada permintaan, ya, ganti password. Ada juga mungkin yang tidak, ya, karena kemarin itu ada dua mekanisme yang dipakai oleh tim untuk mereset. Ada yang melalui aplikasi, ada yang mereset manual, ya. Jadi kalau reset manual itu kemungkinan sudah tidak minta ganti password, ya. Kemudian aplikasi tampil seperti ini kalau kita baru pertama kali login, ya. Jadi di sini ada 3 menu, home, dashboard, dan my course. Kemudian di sini ada beberapa icon, ada lonceng untuk notifikasi, ada chat, ya, fasilitas chat. Jadi kalau ada chat yang masuk dari mahasiswa, kita bisa nanti akan kelihatan di sini juga di bagian atas. Kemudian di sini juga kita bisa klik nanti, ya. Kita bisa ganti bahasa juga di situ. Bapak Ibu bisa coba. Kemudian di bagian bawah ini ada fasilitas tutorial. Ini juga nanti insya Allah akan terus ditambah. Jadi oke. Jadi di sini ada video tutorial. Kemarin di HITS juga menganggarkan untuk menyiapkan apa, ya, plugin yang baik, ya, yang berbayar, dan nanti kalaupun ada plugin baru yang dimasukkan, nanti tutorial penggunaannya akan diletakkan di sini, ya. Jadi ini kelebihannya, ya, kalau kita pakai Moodle. Moodle kelebihannya itu adalah banyak sekali plugin yang bisa kita install, ada yang gratis, ada juga yang berbayar, ya. Termasuk juga misalkan ini belum kita coba, ya, misalkan mendeteksi plagiasi, itu ada pluginnya, tinggal kita install dan kita bisa pelajari dulu cara pakainya, baru kemudian dibuatkan tutorialnya nanti, ya. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan yang mungkin tidak ada di Sekolah Persi yang lama.
Kemudian di bagian ini ada juga fasilitas chat ya yang seperti disampaikan tadi, helpdesk-nya aktif 24 jam. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan tentang ini bisa langsung ditanyakan di chat. Ya, misalkan tiba-tiba ada hal yang bermasalah ketika diupload, misalkan gagal diunggah, misalkan ya bisa ditanyakan apa masalahnya di sini. Atau misalkan jumlah mahasiswanya tidak cukup, misalkan tidak sama dengan di Neosia, misalkan ya bisa disampaikan. Atau misalkan perkuliahan sudah berjalan, Bapak Ibu sudah masuk tapi di Neosianya belum terupdate, ya bisa kita tanyakan juga di sini kenapa belum diupdate. Ya. Jadi ini fungsinya untuk semua masalah-masalah yang dihadapi. Mungkin tidak langsung diselesaikan masalahnya, tapi akan segera dikomunikasikan ke tim yang lain kalau memang tidak bisa diselesaikan oleh helpdesk. Kemudian ini contoh tampilannya. Jadi ketika Bapak Ibu baru masuk, kita langsung masuk ke dashboard. Di sini akan muncul mata kuliah di semester yang aktif sekarang. Ya, mata kuliah semester lalu juga ada. Ya, kita bisa lihat. Nah, kemudian untuk memasuki mata kuliah atau kelas ya, kelas di sini tinggal kita klik saja kelasnya, ya. Nah, kemudian nanti akan tampil seperti ini. Jadi kalau kita klik kelasnya nanti akan tampil seperti ini. Jadi semua sudah diisi oleh admin. Pertemuan 1 sampai pertemuan 16 juga sudah terisi semua. Ya. Nah, jadi di sini ada deskripsi mata kuliah, rencana pembelajaran semester, kemudian forum, ya, diskusi, presensi mahasiswa. Ini juga ada presensi dosen sekarang, kayaknya lupa tulis. Kemudian ada pengampu, presensi pengampu, ya, dan pertemuan. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin pernah gunakan Classroom, ini cara pakainya persis dengan Classroom. Ya, jadi konsep aplikasinya berbeda. Jadi kalau yang Camilo itu konsepnya per aktivitas kita harus masuk satu-satu dan kita bisa lihat semua 1 sampai 16, aktivitas ini 1 sampai 16 dan seterusnya. Kalau di sini tidak, dia langsung terkumpul semua dalam satu aktivitas. Ya. Ya, jadi ada ya masing-masing LMS tentunya punya karakteristik masing-masing dan itu kadang ada kelebihan dan ada kekurangan yang memang susah untuk disatukan, ya. Masing-masing ada kelebihannya, ada juga yang dari kelebihan tersebut ada kekurangan yang mungkin jadi masalah untuk LMS yang lain kalau misalkan kita mau ganti, ya. Ya. Iya. 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 Ya, di sini tidak, Bu. Jadi karena kita pertemuan, iya, di pertemuan dan kelas mahasiswa yang kita hadapi adalah mahasiswa yang kelas kita saja. Jadi tidak tercampur dengan kelas lain. Iya. Iya. Iya, dua-dua harus menilai. Iya. Iya. Nah, jadi seperti itu cara penginputannya. Kemudian saya lanjut. Nah, di sini ada beberapa informasi. Jadi ketika kita baru masuk, kemungkinan di sini status edit modenya masih off, ya. Jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi dosen yang non-editable, apa istilahnya? Non-editing, itu tidak bisa mengedit. Jadi statusnya sama seperti red mode-nya di off di sini. Red mode-nya di off kalau dosen non-editing.
Nah, dosen yang punya akses mengedit, ya itu kita bisa on-kan ini, kemudian bisa menambah konten dan lain-lain di dalam aplikasi. Ya. Kemudian ya ini ada video di sini ya, kita demo saja dulu. Jadi itu di on kan, maka akan muncul titik 3 seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan deskripsi mata kuliah kita mau ganti, ya tinggal kita edit saja, kita ganti, mau ganti gambar juga bisa kita ganti. Kemudian kita simpan. Ya, kemudian ya, deskripsi mata kuliah juga kalau kita mau edit juga seperti itu caranya. Dari Sikola ke Neosia atau kalau Neosia ke Sikola itu mengambil data KRS, data mahasiswa. Kalau dari Sikola ke Neosia itu data nilai yang dikirim ke sana. Tapi di sini ada perantara, harus masuk ke si Pakamase dulu, baru bisa dikirim ke Neosia. Ya, nanti mungkin belum bisa kita bahas ya. Oke, jadi kita sudah sampai di sini Bapak Ibu ya. Di mata kuliah, Bapak Ibu bisa lihat mata kuliahnya dan sudah bisa lihat item-item yang ada di sini ya. Ya. Mungkin kalau sekarang belum ini ya, karena belum dikunci kan KRS. Ya, jadi nanti kalau sudah dikunci semua, baru disinkronisasi kembali, baru terkirim ke Sikola. Iya. Bagus barangkali kalau yang bertanya pakai mic supaya kedengaran juga yang dari Zoom. Oke, kita langsung saja kalau begitu supaya ini ya, langsung diskusi saja. Ya, sambil dijelaskan langsung saja dipotong ya kalau ada mau ditanyakan. Ya, makasih. Ada beberapa yang biasanya di Sikola tampilannya itu seperti saya ya, karena saya kebetulan berposisi sebagai kaprodi. Iya. Ada banyak ya mungkin karena ada SKS-nya, jadi semua tampilan yang misalnya itu menjadi termasuk kaprodi penilai di situ, itu semua masuk sebagai mata kuliah SKS. Bagaimana saya harus memasukkan itu satu persatu isian ininya? Jadi ada contoh beberapa di sekolah saya ini muncul misalnya penulis jurnal terindeks Scopus. Nah, bagaimana ini caranya saya mengisi satu persatu untuk, karena namanya di sekolah kan seharusnya ada ya, ada tahapan tampilan-tampilan tadi di itu penilaian. Ini konsepnya memang agak berbeda dari sisi tampilan Ibu. Jadi kalau tadi kan konsepnya bahwa ketika kelas itu kan dasarnya kelas di sini bukan kelas master. Jadi masing-masing kelas ya di mana Ibu sebagai jadi bisa saja semuanya yang tadinya semua yang masuk di sekolah yang lama itu akan hilang gitu ya dengan akan sendirinya. hilang. Iya, karena kita hanya mengajar di mata kuliah yang didefinisikan di Neosia. Iya. Berarti ini sudah perorangan enggak masuk selaku saya selaku kaprodi ya, karena saya biasa bingung kok semua mata kuliah yang misalnya yang bukan tatap muka itu semua masuk ke sekolah saya, makanya. Oh iya. Iya, masalah mata kuliah non tatap muka kayak mata kuliah MKPK ya, itu kan juga masuk. Kemudian ya nanti itu maksud saya kalau memang itu ya dikeluarkan. Ya nanti dikeluarkan yang itu. Karena kemarin itu ditarik semua dari Neosia apapun yang muncul
Jadi seperti saya juga masih terdata sebagai ketua program studi, semua mata kuliah MKPK itu muncul semua di saya. Jadi itu mau difilter karena banyak juga yang tanggapi itu. Tapi dosen yang lain yang non kaprodi ya mata kuliahnya saja yang tampil. Ya, itu maksud saya ya. Ya, jadi tidak banyak yang tampil di kita dan ya. Jadi dengan ini kita lebih simpel pengerjaannya. Kita hanya tampilkan mata kuliah yang di mana Ibu mengajar ya, Bapak Ibu mengajar. Ya, ya jadi seperti ini. Jadi ini semua apa ya? Learning pad-nya di bagian bawah tadi yang 1 sampai 16 ya, yang dimaksud di sini. Jadi konsep learning pad dengan yang ada di Camilo itu agak berbeda. Kalau di Camilo satu menu sendiri, kita masuk learning pad baru muncul 16. Di sini dari halaman home sudah kelihatan learning pad. Ya. Kemudian nah ini contoh untuk mengunggah RPS. Kenapa tidak mau jalan ini? Oh di sini ya. Oke, jadi ini contoh bagaimana cara mengisi RPS. Nah, tadi saya baru ditelepon juga dekan IKU, dekan IKU Prof. Amir, Pak Amir. Pak Amir minta bahwa sebaiknya RPS ini jangan ditutup. Ya beliau sudah lihat katanya sebaiknya ini ditutup. Jangan lagi dosen yang menginput RPS-nya. Minta dosen membuat RPS-nya di aplikasi pengukuran CPL. Nanti otomatis terlink ke situ. Permintaannya seperti itu. Ini juga kebetulan untuk penilaian IKU yang akan dilakukan nanti bulan, kalau tidak salah terakhir bulan ini ya, tanggal ya pendataannya. Jadi harapannya seperti itu katanya, jadi supaya jangan dosen tidak direpotkan lagi urus ini, ya. Dan misalnya dari sisi sistem sebenarnya sudah siap, servisnya juga kemarin sudah dibuat, cuman karena isinya memang belum ada, masih sebagian dosen beberapa fakultas yang pakai untuk membuat RPS, nah baru itu yang ini. Tapi kemarin ya untuk sementara dibatalkan dulu supaya kita bisa masukkan. Tapi dengan permintaan tadi, ya insya Allah dalam waktu dekat akan disinkronkan lagi bagian RPS-nya. Ya. Nah, ini contoh kalau mau masukkan RPS secara manual. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di videonya langkah-langkahnya. Kemudian untuk melakukan presensi, nah ini prosesnya. Ini cuma diberi contoh untuk satu mahasiswa untuk ini ya. Oh ini forum diskusi, sorry, lewat tadi ya. Nanti saya pikir tadi video yang itu ya ternyata terpindah slide. Ya ini forum untuk mengisi forum diskusi. Ya mata kuliah yang lama sudah dipindahkan tapi masih di masih di my course. Jadi mau disinkron, mau di apa namanya? Di copy ya. Di copy kontennya ke ya, nanti tinggal ada penjelasan di sini ya, saya lupa. Oh, nanti iya. Didemokan. Oke, jadi ini untuk membuat forum diskusi. Kemudian ini untuk apa ini? Presensi, mengisi presensi. Ya. Jadi untuk presensi kalau kita baru masuk ya kita pilih tadi itu ya, ada tombol Alt di situ untuk melihat. Jadi daftar kelasnya itu kan sudah ada ya, sudah dibuat oleh admin ya, tinggal kita jadi ketika kita masuk ya, masuk di kelas misalkan pertemuan pertama ya. Jadi dari daftar yang tadi itu kita pilih ya. Ini ya, saya mulai dari sini. Jadi pilih presensi,
mahasiswa untuk presensi mahasiswa dan nanti pilih presensi pengampu mata kuliah untuk presensi pengampu. Kemudian untuk presensi mahasiswa, Bapak mengklik ini kalau kita mau menggunakan QR code ya. Kemudian nanti akan tampil QR code seperti ini. Nanti mahasiswa tinggal memfoto ini dengan menggunakan aplikasi Moodle yang tadi yang sudah mereka install. Ya, ketika mereka foto, maka nanti akan terekam bahwa mereka telah melakukan presensi. Ya, tapi perlu diingat bahwa waktu pelaksanaannya ya dalam saluran waktu itu. Jadi kalau kita membuka presensi di luar waktu yang jadwal itu tidak bisa. Iya, ini maksud saya begini Pak. Jadi kalau misalkan ini mana tadi? Jadi sini ya, ini kan waktunya antara jam 1 sampai jam 2.40 siang ya. Jadi kalau kita melakukan presensi, kita mau minta mahasiswa presensi di sini, maka ini hanya bisa muncul di mereka, ya bisa tersimpan presensinya kalau waktunya masuk dalam range itu. Jadi kalau tidak masuk, kita Bapak pindahkan jadwal, ya Bapak pindahkan dulu waktunya supaya ya real time bahwa memang Bapak masuk di jam tersebut. Ya. Ya, jadi seperti ini tinggal dipoto oleh mahasiswa, kemudian nanti terupdate di presensinya. Nah, kemudian ini kalau presensi manual, ya, misalkan untuk dosen juga nanti mau presensi, misalkan ada beberapa dosen yang masuk, caranya sama juga seperti ini ya, tinggal klik yang presensi manual untuk dosen, kemudian nanti untuk presensi dosen itu yang muncul di sini data dosen. Jadi Bapak Ibu bisa memberi presensi untuk dosen yang hadir di sini. Ya. Kalau untuk mahasiswa, otomatis tadi ya sudah ketika sudah di scan, maka otomatis akan tertandai di sini bahwa hadir. Ya. Nah, tetapi kan ada kemungkinan juga mahasiswa lupa bawa HP. Ya. Nah, kalau lupa kasus seperti itu, Bapak Ibu bisa bantukan presensi lewat manual seperti ini. Ya. Kemudian untuk mencegah jangan sampai mahasiswa mengabsenkan temannya, karena secara aplikasi kan kita bisa login, kemudian foto, logout, login lagi dengan akun yang lain, foto lagi. Di sini tidak bisa. Ya. Jadi akan terdeteksi IP-nya. Jadi kalau misalkan dia login pakai IP yang sama dengan orang berbeda, itu akan ditolak oleh sistem. Jadi mencegah mahasiswa mengakali sistem. Ya. Tapi tentunya pasti ada solusi cara lainnya ya. Mahasiswa pasti pintar cari. Ya paling tidak kita berusaha lah untuk mencegah ya, walaupun pasti ada jalan lain yang bisa ditempuh. Kalau orang IT pasti tahu caranya, ya minimal ya ya itu jadinya bisa karena ini kan untuk dosen masih manual ya. Jadi kalau misalkan dosennya kan kalau misalkan kelasnya apa ya bersamaan masuk dosennya ya berarti kan harus di absen dua-dua. Tapi kalau misalkan hanya satu yang masuk ya satu saja yang diisi ya. Iya. Dan memang misalnya dua tim ya. Iya. Di tim lain dia mengajar, di tim satunya juga dia mengajar. Tim teachernya misalnya juga berhalangan. Iya. Semuanya berhalangan. Sehingga dia harus mengisi 2 kelas. Bagaimana itu? Ya. Solusinya ya dipindahkan saja karena tidak ini. Iya, tidak bisa masuk. itu. Kalau misalkan tetap mau paksakan masuk, misalkan satu dosen ini masuk daring, di 2 daring, kelas, maksudnya. oh di daring ya? Karena ini kan sekolahnya, misalnya dia bisa akses 2 kelas, Iya. bisa enggak sistemnya ini seperti tidak. Kalau dia dosen tersebut mengampu di kelas A saja, dia tidak bisa masuk ke kelas B. Enggak, maksud saya dia mengajar di A, dia mengajar Oh, juga di ini. Misalnya prodinya lain ya. Iya.
satu prodi hukum administrasi negara, satu prodi ilmu hukum. Iya. Terus dua-duanya dia PJK misalnya. Karena berharap kemarin disusun itu dosen lain bisa masuk di yang pertama. Nah, karena ini dua-dua semuanya enggak bisa karena dia juga harus mengajar di tempat lain. Apakah dua-duanya ini bisa dia, karena kan sistemnya online, berarti kan dia bisa ngajar prodi HAN sekaligus prodi ilmu hukum, bisa begitu? Kan yang lalu sering begitu ya, ini kan fakta gitu ya, sering fakultas hukum seperti itu, meskipun di sasaran pembelajaran sebenarnya ada beda-bedanya sedikit. Seperti itu. Gimana? Ini kasus yang saya tidak pernah temui sih sebenarnya. Ya, Saya tidak pernah misalnya mata temui. kuliah ya, mata kuliah hukum administrasi negara di ilmu hukum, itu juga ada yang diajarkan di mata kuliah hukum administrasi negara di prodi HAN. Jadwal yang sama. Dosen ada satu yang sama, ada lain yang berbeda. Kebetulan timnya semua nggak bisa tukaran, sehingga PJK untuk supaya tidak kosong, mau tidak mau harus mengajar dua-duanya. Yang dulu bisa saja mengajar 45 menit di kelas 1, baru yang 45 menit lagi misalnya ya, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana menurut Bapak? Idealnya sih tidak bisa ya. Sebenarnya kan Bapak Ibu sendiri meskipun daring tidak bisa berada di dua tempat yang sama di waktu yang sama. Ini kan sebenarnya konsepnya adalah apa yang selama ini kita lakukan secara luring, itu metodenya ke daring gitu. Bapak Ibu sendiri pada saat mengajar di tempat yang sama membelah diri gitu ya. Saya rasa tidak bisa. Nah, kalau kasus seperti ini coba kami pelajari, ternyata kasus seperti itu, jadwalnya dosennya di Masya Allah. Mana ini Pak Wede? Ya. Tabe. Ya. Barangkali yang begitu-begitu jangan diberitahu kita. Karena membuat kita jadi tidak benar. Ya karena itu hal yang salah kan? Ya harus ada solusinya yang begitu. Tapi enggak usahlah kita menerangkan tentang itu barangkali karena itu suatu hal yang tidak benar. Nanti kalau seolah-olah melegalisasi hal yang salah toh. Ya. Ya, kita cari solusi yang tidak begitu. Ya, masalahnya begini, mata kuliahnya mata kuliah yang sama. Ya, makanya di sasaran mungkin CPL-nya harusnya bisa berbeda kan? Iya. Ini enggak apa-apa mungkin kita kemukakan karena ini yang biasanya terjadi seperti ini. Prakteknya. Jadi walaupun sebenarnya kita punya mata kuliah sama di waktu yang sama, kan tidak mesti kita kan bukan mengajar tunggal, kita mengajar tim teaching. Nah, inilah gunanya sebenarnya tim teachingnya ini. Jadi ketika kita ketika di minggu 1 kita yang harus masuk, maka mungkin nanti di waktu yang sama untuk mata kuliah, karena ini kan prodinya berbeda di Fakultas Hukum itu, maka bisa dosen yang lain. Makanya itu kenapa kemudian ada pertemuan pertama sampai 16, karena tidak boleh berbeda. Tidak boleh berbeda, karena itulah kan menjadi satu panduan. Itulah kenapa pertemuan 1 sampai 16 itu harus terisi. Nah, itu yang saya pahami di sosialisasi kemarin. Sehingga kemudian bisa menjadi arahan bagi kita semua, dan praktiknya sebenarnya memang harusnya idealnya tidak boleh tabrakan, dan memang tidak boleh tabrakan sebenarnya, karena kita dari awal memang juga menyadari bahwa tidak tabrakan. Seperti itu, Budir, Tabe. Baik, terima kasih. Mungkin ini lagi praktek pelaksanaannya kali ya, dilihat lagi betul. Memang kalau saya tahunya tim teaching iya,
gitu. Kalau ada yang karena sudah ada RPS-nya, sudah ada bahan ajarnya, siapapun sebenarnya yang mengajar di tim teaching itu harusnya mahasiswa dapat info yang sama gitu kan. Tetapi kalaupun misalnya ada kendala di dalam karena semua punya kesibukan, mungkin diatur ke dalam saja gitu ya. Jadi bukan sistem ini yang menyesuaikan dengan kasus-kasus tersebut. Saya kira begitu. Oke, lanjut ke Pak Hendra. Oke, berikutnya ini tadi sudah ya untuk membuat yang berbeda juga di sini ya. Kalau saya langsung demo saja mungkin ya supaya bisa kita lihat. Soalnya saya agak kesulitan menjelaskan bagian ini. Oke. Oke, saya langsung demo saja beberapa hal di sini. Misalkan kita masuk mata kuliah dulu, salah satu mata kuliah. Misalkan saya ambil salah satu mata kuliah saya, ini ya, mata kuliah ini. Ya, ini semester sekarang. Nah, di sini ada deskripsi mata kuliah, kita bisa ganti, ya, isinya ini sudah ada template-nya, ya. Kemudian jadi kita bisa edit isinya. Kemudian di sini yang tadi RPS-nya, kalau kita mau ganti, ya. Cuman ini tadi ya yang misalnya dalam waktu berapa hari ini kita berusaha sinkronkan dengan pengukuran CPL supaya nanti kalau memang tidak diisi akan diisi dari aplikasi pengukuran CPL untuk bagian ini. Tapi kalau ini kita mau ganti, tinggal kita aktifkan edit mode di sini. Kemudian ini kita edit setting. Kemudian ini tadi logo Unhasnya ini kita bisa hapus, ya. Dan kita bisa masukkan RPS baru ya di sini dengan mana? Ya, di sini dengan mengupload RPS baru, file PDF, kemudian kita upload. Jadi seperti itu. Ini konsep yang berbeda dengan Sekolah Persilama. Kalau Sekolah Persilama, apapun file yang kita masukkan, kita masuk dulu ke ada tempat penampungannya ya untuk saya lupa apa namanya dokumen ya. Kemudian baru kemudian dari situ kita ambil ke sini. Kalau di sini bisa langsung, tidak perlu ke sana dulu, langsung di sini kita upload, simpan, langsung tampil. Nah, kalau kita mau ambil dari dokumen yang lama juga bisa, ya. Di sini ada, misalkan kita punya backup di mana ya? Saya tidak bisa melihat kalau pakai kacamata. Nah, misalkan di sini kita punya backup dari sebelum-sebelumnya, kita bisa cari, kemudian tampilkan, ya, di sini. Ya. Ini di menu file ini kan ada beberapa ini ya, beberapa menu. Nah, di sini ada namanya file server. Jadi kalau datanya sudah pernah ada di server kita, ya itu bisa kita cari di sini. Jadi dari sebelum-sebelumnya yang pernah kita upload, ya ini bisa kalau yang ini lewat URL, kalau ini ada lewat manual tadi ya, kita bisa upload manual. Kalau yang ini, kalau kita punya URL file dari tempat lain di internet misalkan, atau Google Drive yang kita share, ya tinggal kita pilih ini dan kita masukkan URL-nya di sini. Jadi bisa banyak jenis file yang kita bisa sumbernya. Iya. Ya, kalau belum tadi masuk di sini. Ya. Kalau sudah ada harusnya dia ada di sini filenya. Oke, kalau untuk yang dari sekolah lama nanti dijelaskan caranya Pak ya. Nah, kemudian ini tadi
kita ganti filenya, kemudian kita ya begitu kita gantiin otomatis langsung ini ya kita simpan di sini langsung terganti filenya. Ya, ini saya tidak usah simpan. Nah, kemudian di sini ada forum. Ya, di sini ada forum kalau kita mau menulis sesuatu ya, berdiskusi. Kemudian ini presensi untuk mahasiswa. Jadi untuk presensi mahasiswa saya tinggal klik saja ini. Kemudian saya cek dulu ya apakah sudah dibuat. Ya, kebetulan ini sudah dibuat. Ya. Iya, ini kebetulan admin saya di sana sudah inputkan, admin di Prodi. Ya, baru tidak. Ini admin di sana cepat bekerja karena ada beberapa orang yang menginput ini, Pak. Jadi cepat selesai. Iya. Makanya kemarin kita bikin pelatihan admin dulu supaya pelatihan hari ini mudah. Tapi ternyata mungkin ada sedikit kendala di admin sampai belum ini. Nah, kemudian untuk mengabsen, jadi misalkan Bapak Ibu masuk di kelas untuk pertemuan pertama, tinggal diklik saja ini, kemudian minta mahasiswanya men-scan, nanti diajarkan juga ke mahasiswa bagaimana cara men-scan ini. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu mau isi manual, ya bisa di sini. Tinggal ini artinya. Ini kita bisa ganti bahasa ya, saya lupa tadi. Kalau mau ganti bahasa, misalkan dari ilmu budaya mau ganti pakai bahasa Jepang misalkan bisa. Ya, ini ada pilihan beberapa bahasa yang bisa digunakan ya. Ini bahasa Indonesia saja supaya lebih simpel. Nah, di sini ada pilihan. Kalau untuk hadir di sini, ini untuk terlambat, ini untuk izin atau sakit ya, karena di sini tidak ada pilihan sakitnya, hanya ada izin. Kemudian ada alpha di sini. Ya, jadi kalau kita mau hadirkan semua tinggal klik ini saja. Ya, ini presensi manual. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak masuk kuliah tapi memberikan kuliah secara apa istilahnya ya, yang tidak langsung di kelas ya. Asinkronos misalkan, ya bisa lewat sini cara pengabsenannya. Ya, kan tidak perlu apa ya, kan tidak ada kelas ya, tidak online maupun tidak offline, jadi asinkronos. Jadi untuk presensinya bisa lewat sini. Iya, untuk absen. Maka dari itu diwajibkan. Oke, mungkin masih kosong kalau belum di input, tapi coba dicek dulu kembali. All book, coba ada di situ. Ya. Di sini tombol ini. Ya. Coba diklik nanti ini tombolnya grup dosen, grup mahasiswa. Kita di sini untuk pilih grup mahasiswa saja di sini, grup mahasiswa. Kalau misalkan kita mau pindahkan jadwal, ya kita bisa ganti, klik di sini. Kita bisa pindahkan tanggal berapa, ya. Kemudian kita simpan. Oke, selanjutnya untuk mengisi materi, misalkan pertemuan pertama, Bapak Ibu mau isi materi apa, misalkan kita tinggal tambah di sini aktivitas. Nah, di sini ada beberapa ikon sebagai aktivitas ya. Kalau di sekolah lama, ikon ini yang muncul duluan ya. Kalau ini tidak, ikonnya kita pilih
ya. Jadi yang muncul di awal itu adalah learning path. Jadi learning path tadi 1 sampai 16 kita bisa mengisi modul-modul apa saja di situ, ya. Nah. Ya, langsung kita isi pertemuan 1, kita mau isi buku di situ misalkan, kita bisa klik ikon buku di sini, kemudian kita tulis nama bukunya, ya, kemudian deskripsinya di sini, kemudian ya, di sini ada fasilitas uploadnya ya. Ini juga bukan cuma sekedar buku ya, bisa ya, bisa link, bisa video juga ya. Ini banyak yang bisa kita upload di sini. Kemudian kita simpan, ya. Ya. Nah, kalau misalkan sudah ada buku kita upload, kita mau upload yang lain, mau masukkan yang lain, misalkan buat kuis misalkan atau buat tugas, ya tinggal kita klik saja ini penugasan, ya, namanya apa, deskripsi tugasnya apa, instruksi tugasnya apa. Kalau misalkan ada berkas tambahan kita mau masukkan atau tugasnya misalkan dalam bentuk dokumen PDF, ya tinggal kita upload saja PDF-nya di sini. Kemudian kita bisa mengatur ketersediaannya sampai kapan mahasiswa bisa akses, jatuh temponya kapan diselesaikan, kemudian tanggal batas akhirnya, kemudian fasilitas untuk mengingatkan kita apakah kapan kita mau memeriksa, ya. Jadi ada seperti itu. Kemudian di sini ada aturan-aturan yang lain, misalkan kalau tugasnya kita minta 10 soal, kemudian setiap soal dikerjakan dalam satu dokumen yang berbeda, ya kita bisa atur jumlah filenya berapa, ukuran filenya maksimal berapa, tipe filenya berapa, tipe filenya apa, ya. Kalau mau ya. Iya, ini bisa diatur di jatuh temponya di sini. Tanggal batas akhirnya juga ini kita bisa aktifkan bahwa dia sudah tidak bisa akses lagi sesudah. Iya, ini. Nah, untuk detailnya ini ada di tutorial sebenarnya di depan Bapak Ibu, video tutorial di beranda. Jadi Bapak bisa lihat di sini ada tutorial-tutorialnya membuat tugas ini. Membuat kuis ada tutorialnya di sini. Kemudian dalam bentuk video supaya lebih mudah, ya. Nah, ini tadi menduplikasi kelas. Kalau kita mau ambil dari kelas yang sudah lengkap, ini tutorialnya. Nah, ini cara mengcopy kelas tadi ya. Kita pilih ini, kemudian kita pilih course reuse. Ya. Kemudian dipilih kelas mana tadi yang kita mau ambil isinya, materi-materi yang sudah diupload tadi, yang sudah dilengkapi. Kita tinggal pilih mata kuliahnya. Kemudian di sini ada beberapa bagian yang ditentang. Nah, di sini grup ada beberapa hal yang diikuti saja, yang tidak boleh diikutkan. Walaupun sebenarnya kemarin kami minta supaya bagian itu sudah dinonaktifkan memang dari awal, supaya dosen tinggal next saja, supaya tidak merepotkan. Ya, tapi ini diverifikasi saja lagi ulang. Nah, ini pertemuannya semua sudah ada ya. Kalau ada materi di dalam, otomatis akan terikut juga materinya. Untuk tutorialnya bisa dilihat, tapi kan mahasiswa tidak punya akses ke sini untuk menduplikasi dan lain-lain. Jadi di mahasiswa itu aksesnya ya terbatas untuk mahasiswa saja. Ya ada beberapa, misalkan mengikuti perkuliahan,
ketika bukan jadwal dia tidak bisa masuk. Iya. Iya. Di sini konsepnya bukan mata terbuka, mata tertutup sebenarnya. Kalau di sini konsepnya ya, kalau di mahasiswa itu semuanya tidak bisa diubah. Mahasiswa hanya bisa melihat. Nah, untuk mata terbuka, mata tertutup itu seperti yang di sini. Cuma ini kita sudah atur default Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak usah repot lagi atur. Ya, misalkan seperti ini ya. Iya. Oh, ini otomatis tertutup. Jadi kalau bukan waktunya enggak bisa ini. Tunggu bagaimana kemarin ya. Ada yang terbuka. Ini begini, sorry saya jelaskan kembali. Ini kita bisa lihat di situ. Ada yang tidak bisa tersembunyi dari siswa seperti ini. Ya, ada. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu misalkan punya tugas atau kuis, tentunya kan kita tidak mau mereka lihat dulu. Nanti di pertemuannya baru kita bisa buka. Seperti itu. Jadi ada model buka tutupnya seperti ini, ditampilkan atau tidak ke mahasiswa. Oke, saya jawab dulu juga yang ada di sini ya. Nah, ini tadi nomor kontak saya kira tidak perlu karena sudah ada forum ya. Jadi kami ya kalau nomor kontak ke saya juga bisa langsung sebenarnya karena saya kira Bapak Ibu sudah tahu nomor saya terutama ya karena ini ya masalah akademik dan keuangan di saya jadi kemungkinan Bapak Ibu sudah tahu nomor saya. Kemudian ini juga sudah disiapkan sebenarnya fasilitas forum tadi. Jadi ya lewat sini saja bertanya. Ini aktif 24 jam. Jadi insya Allah lebih cepat mereka menjawab dibandingkan kalau di WA ke saya. Ya. Kemudian ini kalau ada 16 pertemuan, ada 32 kali pertemuan, ya bisa disampaikan ke adminnya. Kemarin itu sudah dijelaskan ke admin caranya membuat kalau misalkan dalam dalam satu minggu 2 kali pertemuan. Itu sudah dijelaskan di admin caranya. Ya, jadi Bapak Ibu tidak usah lagi lakukan itu. Tapi kalau misalkan ternyata adminnya lupa, ya nanti disampaikan ke adminnya saja supaya mereka buatkan. Jadi masalah kelas di presensi itu Bapak Ibu tidak usah urusilah urusan admin itu. Kuliah, maksudnya kuliah umum di mata kuliah. Ini mata kuliah, Bu. Oke. Kuliah umum maksudnya begini ya. Sebenarnya ini kan sebagai LMS, sebagai LMS tentunya punya fasilitas selain terkoneksi langsung ke sekolah, kita kan bisa bikin kelas juga di sini. Kalau mau bikin kuliah umum juga mungkin ya bisa. Secara teori bisa ya, tapi mungkin ada langkah-langkahnya karena kelasnya kan di sini sudah ada semua. Berarti Bapak Ibu harus bikin kelas dulu dan lain-lain. Ya, jadi ya memang harus kita akui juga ya, karena ini diterapkan pertama, sama juga saya kira dengan sekolah dulu, itu juga lama sekali baru bisa diikuti kan, ya, ya, jadi ya, ya, dan helpdesk-nya kan sudah aktif 24 jam, Bapak Ibu, jadi kita sudah betul-betul dimudahkan ini, ya, jadi walaupun kita baru sama-sama belajar, ya dengan bantuan helpdesk ya harusnya tidak ada masalah, ya. Oke, mungkin karena waktu sudah menunjukkan jam 15 ini sudah jam 17 sudah lewat.
Ya, saya kembalikan ke Ibu Direktur atau moderator ya, siapa? Ibu Direktur aja. Kalau masih ada pertanyaan bisa langsung disampaikan saja di grup di fasilitas chattingnya. Insya Allah juga kalau misalkan mereka tidak bisa jawab, mereka akan posting, apakah akan kirim ke saya dan nanti atau ke tim yang lain untuk ditanggapi. Iya, terima kasih banyak Pak Hendra dan tim Budir yang sudah memberikan pengetahuan lah untuk ini semua, dan insya Allah kalau semakin dicoba oleh Bapak Ibu, saya yakin insya Allah bisa tahu lah. Karena ini kan persoalan kebiasaan saja, sering sekali. Yang penting sudah bisa login. Kalau sudah bisa login aman begitu. Karena kan sebenarnya basisnya sudah ada yang masalah itu kalau memang mata kuliahnya di sekolah persis sebelumnya memang tidak ada sama sekali, ya ini yang ribet karena atau tidak ada isinya, berarti Bapak Ibu harus mulai mengisi. Tapi saya pikir sebuah perubahan itu harus dimulai. Jadi karena namanya kita berarah ke arah yang lebih baik, maka tolong Bapak Ibu, karena ini amanahnya Pak Rektor. Amanahnya Pak Rektor ini dia akan mewajibkan semua dosen Unhas untuk menggunakan sekolah. Itu amanahnya. Ya, dan ini adalah bagian dari cara untuk menuju world class university. Karena ini kan juga sebuah perubahan. Ya 2 kali mengata perubahan ini. Penting seperti itu. Iya, terima kasih banyak Budir untuk waktu ta Pak Hendra dan kawan-kawan. Terima kasih banyak waktu ta. Insya Allah jangki sungkan-sungkan terus kami repotkan di beberapa pertanyaan. Termasuk tadi karena hari Sabtu kami akan menerima secara resmi Maba S2 S3. Tadi saya sudah sampaikan ke Budir, kiranya kita bisa kasih klop waktunya sehingga kami bisa langsung linkkan untuk mahasiswa S2 S3 kami mengikuti secara langsung materi untuk sosialisasi bagi kemahasiswaan. Saya kira terima kasih banyak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini berberkah untuk kita semua. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berfoto dulu di bawah karena ini agenda penting. Salah satunya adalah foto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Budir.